Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan tetap selalu menjaga kesehatan kalian. Oke, pada minggu kali ini masih tetap membahas vektor. Minggu lalu kalian masih ditugaskan mencari pengertian dan penulisan saja ya. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam. Oke, kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari pengaplikasian materi vektor. Misalnya nih, dalam navigasi atau kalian kenal dengan GPS. Nah, di GPS bisa ketahuan ya kemana lokasi keberadaan kita, atau kita mau kemana. Nah, bisa ketahuan dari GPS ya. Nah, ini menggunakan vektor. Oke, vektor pada dimensi 2. Nah, dimensi 2 ini adalah bidang datar ya. Bidang datar kalian tahu? Masih ingatkah bidang datar itu macam-macamnya? Misalnya persegi, persegi panjang, segitiga, jajar ganjang, dan lain sebagainya. Oke, pengenalan vektor nih. Menurut fisika ya, sifat besaran fisis ada skalar, ada vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Contohnya panjang, massa, dan waktu. Catatan, skalar tidak tergantung sistem koordinat. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar nilai dan juga arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya. Catatan, vektor tergantung sistem koordinat. Nah, ini adalah X, Y, Z. Nah, yang X, Y, Z ini adalah bentuk koordinat dimensi 2 ya. Nanti kita bahasnya itu. Oke, selanjutnya vektor. Vektor adalah himpunan ruas garis berarah yang mempunyai besar dan arah yang sama. Ingat ya, besar dan arah yang sama. Di mana panjang ruas garis berarah itu disebut panjang vektor dan arah ruas garis berarah disebut arah vektor. Panjang vektor dan arah ruas garis berarah disebut arah vektor. Oke, selanjutnya penggambaran dan penulisan vektor. Nah, ini dia gambar vektornya. Ini adalah vektor PQ. Oke. Titik P itu titik pangkal vektor. Ini adalah pangkalnya, sedangkan titik Q adalah ujung vektor. Ini pangkal, ini ujung. Oke. Tanda panah itu arah vektornya ke arah mana? Ini vektor VQ. Jadi arahnya itu menuju Q ya. Sebaliknya kalau vektor QP berarti panahnya terbalik ya. Oke, panjang PQ sama dengan, nah untuk penulisan panjang seperti ini ya, PQ. Besarnya panjang vektor ini PQ, ini penulisan kayak determinan ya. Ini pokoknya vektor itu nggak jauh beda dengan matriks pengerjaannya itu. Oke, notasi vektor. Nah, untuk penulisannya boleh huruf tebal seperti ini, boleh pakai tanda panah seperti ini, atau huruf miring. Oke. Besar vektornya penulisannya menggunakan tanda mutlak. Oke, selanjutnya. Nah, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Nah, ini arahnya sama ke kanan, besarnya juga sama, maka itu disebut dengan kesamaan vektor. A sama dengan B. Oke. Dua vektor dikatakan tidak sama jika, nah ini udah jelas ya, arahnya itu berbeda tapi panjangnya sama. Nah, ini tetap bukan kesamaan vektor. Terus ini arahnya sama tapi panjangnya berbeda. Nah, ini bukan kesamaan vektor. Ini udah jelas beda ya, arahnya beda, besarnya beda ya. Jadi intinya yang sama itu adalah arahnya dan besarnya itu sama, disebut kesamaan vektor. Oke, selanjutnya ini. Nah, oke. Vektor di R2. R pangkat 2 itu dimensi 2 ya, atau bidang datar. Oke, vektor di dimensi 2 adalah vektor yang terletak di suatu bidang atau vektor yang mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Kalian pasti
Masih ingat koordinat X dan Y ya? Oke, kita cek nih. Ini koordinat X-nya, ini koordinat Y. Di sini 0. Oke. Selanjutnya, nah ini dia gambarnya. Nah, O P, vektor OP ini tambah PA, vektor PA. Oke. OP tambah vektor PA. Maka hasilnya adalah vektor OA. Ini menggunakan metode segitiga ya. Vektor satuan searah sumbu X. I ya, terus Y vektor searah sumbu Y. Jadi untuk penulisan itu ada dua cara. Ini OP nih, OP sama dengan XI. OP ini nih, OP adalah XI. OKI adalah YJ. Jadi penulisan OA vektor OA adalah XI tambah YJ. Nanti lebih jelasnya ke contoh aja ya. Nih. Atau A sama dengan XI tambah YJ. Jadi X-nya itu angka atau koefisien, Y-nya juga sama ya, koefisien. Oke, selanjutnya ini vektor dimensi 3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen X, Y, Z. Dimensi 3 itu adalah bangun ruang. Contohnya kubus, balok, limas, seperti itu ya. Nah, ini dia koordinatnya X, Y, Z. Kalau tadi kan baru kalian jumpai nih X, Y, Z, oke? Oke, selanjutnya nih. Misalnya koordinat titik T di R pangkat 3 adalah X, Y, Z. Maka OP sama dengan XI, OKI sama dengan YJ, dan OE sama dengan ZK. Jadi IJK. Yang terletak di X itu selalu I, yang terletak di Y selalu J, dan yang terletak di Z selalu K. Nah, ini contoh vektornya ya, untuk penulisannya. Nah, ini pastinya lebih rumit dari dimensi 2 ya. OP tambah PR sama dengan OR, atau OP tambah OKI sama dengan OR. Kalian lihat ini nih, OP tambah PR nih, OP tambah PR masih menggunakan metode segitiga, tinggal disambungkan OR, jadi segitiganya ini ya. Nah, terus OP tambah OKI, OP tambah OKI, nah, sama dengan OKI. Nah, ini sama dengan OR. Coba kira-kira ini menggunakan bukan metode segitiga ya, tapi berbentuk jajar genjang. OP tambah OKI sama dengan OR yang ini. Nah, ini berbentuk jajar genjang. Oke, selanjutnya OR tambah RT. OR tambah RT. Nah, dijumlahkan, ini tinggal disambungkan, ini metode segitiga, oke? Terus OP tambah OQ tambah OS. Ini ada 3. Hasilnya adalah OT. Nah, ini menggunakan poligon ya. Jadi metode itu ada segitiga, ada jajar genjang, ada poligon. Nah, tetap ya, OT-nya itu adalah XI tambah YJ tambah ZK, atau penulisannya seperti ini. Oke, selanjutnya operasi vektor. Nih, penjumlahan vektor. Vektor U tambah vektor V.
vektor U kita gambarkan sama arahnya ya, disambungkan dengan vektor V. V-nya yang ini ke atas. Arahnya tetap sama ya, besarnya sama, arahnya sama. Tinggal dihubungkan menggunakan metode segitiga, jadi bentuknya seperti gambar yang kedua ini. Nah, jika menggunakan metode jejar genjang, gambarnya di gambar yang ketiga itu ya. Vektor U gambarnya sama arahnya, terus vektor V-nya disimpan di situ ya, di sebelah V. Nah, kemudian ditarik garis dari tengah membentuk jajar genjang. Nah, untuk penulisan gambarnya seperti ini ya. Ini adalah aturan segitiga dan jajar genjang. Oke, hasil dari aljabar tersebut dengan menggunakan dua metode hasilnya sama aja, jadi terserah kalian mau menggunakan segitiga boleh, mau menggunakan jajar genjang juga boleh ya. Nah, untuk caranya ini penjumlahan ataupun pengurangan sama dengan matriks, jadi yang letaknya sama itu dijumlahkan. Oke. Nah, ini contohnya nih, penjumlahan vektor. U-nya diketahui AB, V-nya diketahui CD. Kita cari U tambah V. Jadi A tambah C, tuh sama kayak matriks ya. B tambah D. Oke, jadi yang letaknya sama baru bisa dijumlahkan, oke? Selanjutnya, pengurangan pun sama ya. Nih, pengurangan sama. Untuk gambarnya boleh menggunakan segitiga, boleh jajar genjang. Ini gambarnya ya di sebelah. Nih, ini untuk pengoperasiannya. A kurangi C, A kurangi C, B kurangi D. Sama dengan matriks ya. Oke, selanjutnya besar vektor hasil penjumlahan dan pengurangan. Nah, di vektor ini ada besar vektor. Cara penulisannya ini, kayak determinan lagi ya. Nah, kalau di vektor, jika menemukan tanda seperti ini, tanda mutlak, maka harus pakai rumus akar. Ini rumusnya. Jadi terlebih dahulu, kita cari penjumlahan dari U tambah V. U tambah V dijumlahkan. Nah, nanti hasilnya akar kemudian di pangkat 2 tambah pangkat 2 dari ini ya. Nah, ini juga untuk rumus pengurangan sama. Oke, selanjutnya sifat-sifat vektor. Ini kalian tinggal baca dulu. Jadi berlaku komutatif, asosiatif ya. Terus ada elemen netral, inverse. Kalau inverse itu kebalikan ya. Terus ada asosiatif, berlaku ke perkaliannya, distributif, dan ada inverse dalam perkalian juga ya. Oke. Nah, sekarang ini latihan yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan. 1. Tentukan komponen vektor dengan titik awal. Ini X1, Y1, Z1 dan titik ujung X2, Y2, Z2. Tentukan besar V dan gambarlah grafik V. Nah, jadi panjang V-nya itu yang pakai rumus itu ya. Yang tadi ada akar. Nah, itu pakai rumus yang ada akarnya. Silakan kalian kerjakan nomor 1 bagian A. Terus yang nomor 2, tentukan titik ujung vektor yang diberikan jika titik pangkalnya adalah titik P, serta tentukan panjang vektor. Masih sama menggunakan vektor A ya. Yang ada tanda mutlaknya itu. Silahkan kalian kerjakan 2 bagian A. 1A, 2A, dan nomor 3. Silahkan kerjakan 3 bagian B. Oke, tetap semangat ya. Ini yang latihan soal hanya dikerjakan 3 soal saja. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.